Ini untuk sesi kali ini teman-teman lebih singkat aja kita jadi lebih ke arah kayak teman-teman tuh pengennya berkarir di digital marketing kan ataupun pengimplementasian Facebook Ads atau IG Ads itu bagaimana. Nah, di sini nih kita lebih mengarah implementasinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya produk terus atau punya layanan jasa lainnya bisa ya ini semoga bisa membantu teman-teman untuk menerapkan hal tersebut. Di list ini ada why we must use ads, terus apa perbedaannya digital dengan konvensional, terus kita juga ada mindset marketingnya, terus gimana caranya mengenali produk audience, dan ada marketing funnel kayak kemarin, dan kita langsung ke technical FBS atau IG Ads-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelumnya nih, ini dilansir kayak kemarin sebenarnya, dari We Are Social atau Hootsuite. Jadi mereka itu digital marketing agency di US. Ya mereka udah banyak lah kliennya gitu. Nah, mereka tuh melakukan riset gitu. Jadi kenapa sih kita tuh harus melakukan ads, digital ads gitu. Nah, kita bisa lihat teman-teman kalau untuk platform digital atau sosial platform ini nih, kebanyakan tuh Facebook, terus ada YouTube, WhatsApp, FB Messenger, atau Instagram. Nah, dari kelima ini ya teman-teman pastinya kan itu bisa membuat apa ya, perumpamaan yang bagus gitu untuk kita memulai melakukan IG Ads gitu, seperti itu. Nah, dari hasil ini bisa didapatkan, jadi kita tuh potensial gitu untuk menggunakan FB Ads atau Instagram Ads itu sebagai media iklan gitu, seperti itu. Lebih ke arahnya ke situ ya, teman-teman. Terus, nah, kalau skill pentingnya teman-teman dalam di digital marketing itu untuk pengimplementasian FB Ads atau IG Ads itu sebenarnya ada 4 yang emang pada dasarnya itu memudahkan kita untuk beriklan seperti itu. Yang pertama itu ada web development. Jadi untuk saat ini teman-teman jangan pesimis gitu untuk membuat website gitu ataupun landing page seperti itu. Karena sekarang banyak tools-tools yang memudahkan teman-teman sih yang bakal bisa dijadikan alat untuk membuat website atau web development. Nah, salah satunya itu adalah CMS. CMS itu Content Management System. Kayak kalau teman-teman tahu seperti WordPress, terus ada Shopify, ada Wix. Nah, itu tuh jadi teman-teman nggak perlu ngoding tuh. Nggak perlu ngoding kayak nggak perlu ngoding berat-berat gitu. Ataupun ya ada template-nya istilahnya kayak gitu untuk membuat website. Jadi teman-teman bebas untuk memilih atau menggunakan hal tersebut untuk pengimplementasian website. Nah, website ini kenapa sih harus buat website ya? Teman-teman kalau punya produk atau jasa layanan yang banyak, pastinya kita pengen yang lebih apa ya, ya lebih meluas gitu ya. Nah, website ini bisa dijadikan salah satu patokan gitu nantinya untuk pengimplementasian ataupun konsumen juga bisa lihat-lihat gitu sih. Dari segi produknya, kualitasnya, harganya, terus mereka juga bisa membandingkan gitu produk yang mana yang ingin teman-teman tawarkan juga seperti itu. Terus yang kedua ini ada technical SEM atau FBS atau EGS ya. Kalau SEM itu nanti mungkin ada sesi yang lain gitu. Di sini aku di FBS dan EGS. Jadi kalau technical itu sebenarnya cukup menurut aku sih nggak susah-susah amat ya. Karena untuk technical sendiri sih lebih ke arah gimana caranya kita membuat konten atau copywriting itu agar teman-teman itu ya dapatlah user atau konsumennya itu tertarik sama konten yang teman-teman buat gitu. Jadi
fokusnya tuh lebih ke arah konten, produk, dan risetnya itu loh teman-teman. Jadi kalau technical itu sebenarnya sih lebih ke arah gimana caranya kita mengoperasikannya FBS atau IGS tersebut. Nah, mungkin perlu catatan sendiri ya teman-teman, kalau FBS sama IGS ini mereka itu dua perusahaan yang sama gitu, sama satu foundernya gitu kan. Bukan foundernya sih, kayak kan sekarang kalau teman-teman lihat kalau lagi itu Facebook ataupun Instagram ada namanya Meta. Nah, itu tuh mereka tuh satu naungan gitu loh. FBS sama IGS, makanya untuk pengimplementasian FBS sama IGS itu biasanya ya dua-duanya gitu bisa gitu. Dari FBS bisa, dari IGS bisa. Jadi ini mudah lah istilahnya kayak gitu sih. Terus ada product management. So pastinya untuk yang menjadi bisnismen ataupun mahasiswa yang pengen nyari pundi-pundi uang gitu, kayak aku dulu, kita tuh harus tahu gitu, melihat produk yang sentris ataupun yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini gitu. Misalkan kalau yang saat ini teman-teman sukanya apa ya? Misalnya baju yang baju ataupun baju untuk kuliah ataupun sekarang baju untuk, kan sekarang lagi ospek-ospek gitu. Nah, mungkin bisa ditawarkan melalui situ gitu. Atau yang lainnya istilahnya kayak gitulah. Product management kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Terus ada copywriting, ya tentu aja teman-teman kalau nggak ada namanya konten kreatif, kita nggak bisa langsung ini ya, apa, menjalankan teknikalnya tersebut. Jadi teman-teman harus nih apa, cara membuat konten yang kreatif itu seperti apa dan bagaimana caranya dengan melihat berbagai referensi ataupun teman-teman iklan yang sering lihat gitu loh di jalanan ataupun yang di digital ads dan lain-lain, itu bisa jadi inilah berdampak lah nantinya untuk kedepannya nanti seperti itu. Oke, next-nya. Nah ini perbedaannya antara digital ads dengan konvensional ads ya itu sendiri ya. Nah, kalau digital ads sendiri kan teman-teman kemarin udah belajar juga gitu, kalau bahwasanya kalau digital ads itu lebih murah lah, terus lebih apa ya, terus gampang lah untuk diukurnya gitu. Kita juga bisa memonitoring hasil dari digital ads ini. Sedangkan kalau misalkan kita masih pakai konvensional ads, itu agak biayanya mahal, resource-nya juga harus dibutuhkan SDM yang banyak, dari pemasangan pamfletnya, terus juga yang ngedesainnya, belum lagi yang percetakannya, apalagi yang kreatifnya, itu kan pastinya ya banyak banget gitu. Terus juga udah mahal juga, dan kita nggak bisa nih yang ngelihat apa ya, kayak monitoring ataupun ya hasilnya gitu, bisa dianalisis gitu. Yang ngelihat pamflet ini ada berapa banyak sih. Nah, kalau di digital ads pastinya ya udah gitu. Kita bisa lihat yang ngelihat berapa, yang ngeklik berapa, yang beli produk kita ada berapa banyak kayak gitu. Jadi ya terukur lah istilahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau digital ads ini ada banyak sih teman-teman. Yang pertama ini ada social media ads. Ya kalau teman-teman suka ada iklan gitu di Instagram, Facebook, di TikTok ya sekarang kayak rame banget gitu ya. Terus kadang di Twitter, terus ada di LinkedIn kalau teman-teman aktif di LinkedIn. Nah, mereka itu yang kalau platform sosial media itu biasanya udah ada ads-nya sendiri sih gitu. Budgetnya itu ya menyesuaikan dari merekanya juga gitu. Nah, kalau untuk sasarannya B2C gitu, teman-teman bisa gunain B2C itu kayak ya produknya perorangan gitu ya. Bisa gunain ke Instagram Ads, Facebook Ads, ataupun TikTok Ads. Nah, kalau teman-teman sasarannya itu B2B secara luas gitu, perusahaan sama perusahaan, ataupun yang dengan skalabilitas yang banyak, bisa nggunain LinkedIn ataupun Twitter. Nah, Twitter itu kenapa bisa dicakupnya B2B menurut aku, karena mereka ini
banyaknya itu ya apa ya, meskipun banyak yang nge-tweet yang perorangan gitu, tapi di Twitter itu lebih ke arah mencakupannya tuh yang lebih profesional atau jokes gitu teman-teman. Jadi lebih ke arah situ sih, makanya aku saranin di B2B itu di Twitter. Tapi LinkedIn sama Twitter itu price-nya tuh lebih mahal dibandingkan dengan ya sosial media lainnya gitu, Instagram, Facebook ataupun TikTok seperti itu. Atau juga teman-teman bisa gunain Google Ads yang seperti ini namanya Google Ads SEM lebih tepatnya, jadi menargetkan keyword yang teman-teman inginkan gitu. Misalkan keyword ini beli mobil gitu, nanti bisa nih jadiin iklan nanti di daftar pencarian pertama di Google-nya gitu. Tapi basisnya iklan, jadi kita bayar ke Google. Terus ada SEM, ada yang gambar, kalau teman-teman namanya kalau gambar itu GDN, Google Display Network itu misalnya kalau teman-teman suka searching di website yang media gitu kayak IDN atau website yang udah banyak gitu, istilahnya yang traffic-nya tinggi kayak tadi IDN websitenya, terus ada Detik, biasanya mereka muncul tuh beberapa iklan yang emang itu tuh ya biar kita tuh ngeklik atau tertarik gitu. Terus ada video ads itu kalau di Google Ads itu teman-teman biasanya temuinnya di YouTube atau enggak di platform lainnya selain YouTube tapi masih naungan dari Google kayak gitu. Nah, kalau ada lagi namanya aplikasi UAC, Google Ads, itu nanti apa ya, untuk aplikasi lah istilahnya seperti itu. Tapi basisnya itu bisa SEM, bisa GDN, ataupun bisa video kayak gitu. Terus ada e-commerce ads. Kalau e-commerce ads ya pasti kalau kayak Shopee ataupun Tokopedia dan lain-lain kayak gitu sih teman-teman. Nah, kalau ini konvensional ads sih kita tahu ya, kayak TV, radio, media cetak, atau kayak majalah, koran, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini mindset marketing yang menurut aku. Jadi kita harus refresh lagi ya sebelum itu, technical-nya. Ada namanya data driven, ada helicopter view, sama don't panic. Kalau data driven itu jadi kita tuh sebagai seorang digital marketers harus mempunyai basic ya basicnya itu by data gitu. Seolah-olah data itu sangat penting itu untuk dikelola sebagai senjata kita untuk mengimplementasikan strategi nantinya kayak gitu. Jadi apa-apa by data gitu. Kayak misalkan likes-nya kenapa banyak nih, harusnya kamu bisa nganalisis gitu kenapa likes-nya bisa banyak, kayak oh ternyata kontennya menarik atau kontennya terlalu spesialis jadi yang lain nggak bisa ngikutin atau kayak gimana kayak gitu. Jadi harus bisa jadi by data kayak gitu. Terus ada juga helicopter view teman-teman. Kalau helicopter view ini lebih ke arah pandangan kita sebagai digital marketers itu dilihatnya itu nggak hanya di sisi kita aja gitu, kita juga harus mempertimbangkan dari sisi yang lainnya gitu. Contohnya ya dari sisi finance-nya atau enggak kita bisa dari sisi web developer-nya apakah bisa memungkinkan untuk membuat konten yang seperti ini atau tidak atau kayak gimana gitu. Terus atau bisa dari HR-nya kita butuh tim yang banyak atau kayak gimana kayak gitu. Jadi kita harus secara meluas gitu jangkauan penglihatannya itu seperti apa kayak gitu. Terus yang ketiga itu jangan panik. Jadi don't panic itu jadi kita tuh bukan nggak boleh sih, dianjurkan atau disarankan untuk stay calm gitu. Jadi jangan panik juga untuk melakukan sesuatu apabila kita melakukan kesalahan itu sendiri gitu. Jadi kita harus bisa meminimalisirnya. Nah, karena kalau di digital marketers itu teman-teman emang harus teliti banget ya. Jadi dari mulai sisi implementasinya, risetnya, terus kita juga analisisnya seperti itu. Jadi jangan
bukan jangan salah terus ya, kayak jangan melakukan kesalahan, tapi diminimalisir gitu agar tidak berdampak untuk perusahaan nantinya kayak gitu. Ini mindset marketing yang menurut aku perlu banget sih yang diimplementasikan untuk digital marketers. Terus misalkan kalian udah tahu mindset marketingnya seperti apa, kita ada yang namanya product audience. Product audience ini jadi sebuah produk untuk implementasinya itu ya untuk audiensnya itu sendiri gitu. Nah, ada namanya product market fit. Jadi apa sih yang dicari dan diinginkan oleh konsumen kita ini gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah investasi untuk kedepannya nanti gitu. Kita jadi bukan kayak gimana ya? Jangan untuk perusahaannya itu jangan menjual produk yang lagi viral atau kayak gimana gitu ya teman-teman. Tapi yang emang benar-benar kita tuh harus ngelihat gitu produk atau jasa apa sih yang emang diinginkan sama konsumen itu sendiri gitu. Jadi kita harus lebih apa ya? Ya itu tadi helicopter view. Nah, karena pastinya banyak kompetitor yang memiliki produk yang sama ya teman-teman. Nah, diberbedain gitulah istilahnya kayak gitu. Diferensiasikan gitu. Nah, udah diferensiasi, produk marketnya udah fit dan cocok gitu ke konsumen, baru kita ke target marketingnya gitu. Nah, target marketingnya itu mulai dari usia, terus ada lokasi, ada perilaku, ada kebutuhan. Misalnya kalau usia itu bisa untuk A/B testing ya teman-teman, kayak misalkan dari 17 sampai 24 atau 30 sampai 40 atau yang lainnya seperti itu. Kalau yang lokasinya mungkin ya bisa di Jabodetabek, Bandung, Jogja, terus ada Malang, Surabaya dan lain-lain kayak gitu. Terus untuk perilakunya mereka tuh sukanya apa sih, atau sukanya yang teknologi, atau yang suka masak, atau yang kayak gimana, ini tergantung produk yang kita jual juga gitu. Perilaku, terus kebutuhannya mereka apa, oh ya yang satu lagi jangan lupa untuk pekerjaannya juga sih teman-teman, kayak pekerjaan itu ya agak ngaruh lah istilahnya nanti untuk pengimplementasian juga di FBS dan IGS seperti itu. Nah, di sini aku pengen jelasin juga ada USP. Jadi USP ini unique selling point. Jadi diferensiasi produk kita sama produk yang kompetitor lah istilahnya kayak gitu. Nah, misalkan aku ngangkatnya ini di digital skills area ya teman-teman. Nah, di DSA ini harganya ini ya pastinya produknya ini belajar kelas online atau pelatihan lah istilahnya kayak gitu. Nah, di DSA ini harganya ini cukup murah menurut aku karena 150.000 untuk 2 orang. Nah, itu udah termasuk semuanya kayak gitu. Terus di segmentasinya ini mungkin bisa dari lokasinya gitu, dari Jabodetabek, Bandung, atau yang lainnya di Jayapura atau di Makassar dan lain-lain kayak gitu. Jadi tergantung kita risetnya itu kayak gimana seperti itu. Terus mungkin dari sisi umurnya kita juga bisa lihat dari umur 20 sampai 25 atau 25 ke atas. Jadi orang yang jadi ini masuk ke pekerjaan nanti kayak 20-25 tuh biasanya apa sih? Ya pastinya ya mahasiswa atau yang orang lagi ngerintis usaha atau yang lagi fresh graduate atau yang lain-lainnya. 25 biasanya yang mereka pengen switch career atau ya pengusaha atau yang lain-lainnya kayak gitu sih. Terus fiturnya dari DSA ini apa? Kamu bisa lihat gitu kayak Zoom class, terus ada live practice-nya, Q&A, atau ada grupnya gitu biar diskusi gitu sih. Nah, ini contoh produk audience-nya yang emang dasarnya itu kebutuhan dari
konsumen gitu. Ya pertama mungkin course-nya itu ya video learning atau video conference gitu. Jadi kita bisa di mana aja ngaksesnya gitu agar mudah juga. Terus ada grup tutor atau admin yang bisa tanya jawab langsung. Terus mungkin bisa jadi gratis mengulang atau ada pendampingan gitu untuk terus ada link locker atau pendanaan untuk UMKM gitu dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi apa yang ditawarkan produk atau jasa kita tuh yang ditawarkan berbeda gitu sama orang lain kayak gitu atau kompetitor lain gitu apa gitu. Nah ini kayak gini. Jadi kita harus tahu nih perbedaannya. Ini kalau perbedaan biasanya bisa jadi ya kelebihan kekurangan juga kayak gitu. Nah ini aku masuk ke marketing funnel. Jadi marketing funnel yang biasanya digunain itu ada 3 cara. Yang pertama ada meningkatkan awareness, terus meningkatkan target, sama CTA-nya. Nah kalau meningkatkan awareness ini ya bisa digunakan ya itu tadi update konten secara rutin, online presence kayak webinar, terus ada mungkin live IG, live TikTok gitu. Terus bisa juga pada saat meningkatkan awareness bisa menggunakan ads juga kayak gitu. Terus yang kedua ada menentukan target. Jadi kalau menentukan target itu harusnya pertama ya ini. Tapi nggak apa-apa di kedua juga gitu kayak ya perilakunya, usianya, pekerjaannya, lokasinya, dan lain-lain kayak gitu sih. Terus harus bisa nih menentukan CTA-nya juga gitu. Jadi kalau untuk menentukan CTA ini bisa dijadikan dua versi ya teman-teman. Mungkin produk murah dan juga produk yang mahal. Nah mungkin kalau yang produk yang murah itu bisa lebih ya soft selling lah, nggak hard skill banget gitu. Jadi kita lebih apa ya lebih informatif juga gitu untuk mengimplementasikan atau menjualnya juga kayak gitu sih. Kalau produk mahal mungkin bisa dibandingkan gitu antara produk kita dengan produk kompetitor gitu ya seperti apa kayak gitu sih. Nah ini langkah-langkah pembuatan CTA. Kayak misalkan kalau langkah-langkah pembuatan CTA, kalau klik iklan, bisa dibaca info produk atau hubungi admin WA ataupun yang lainnya gitu. Kalau bisa kayak info lebih lanjut hubungi nomor WA ini kayak gitu. Ataupun yuk pesan sekarang gratis ongkir atau apa kayak gitu sih teman-teman. Jadi nawarin istilahnya kalau CTA itu lebih ke arah gimana caranya kita membuat ke orang-orang tuh tertarik untuk produk kita kayak gitu. Terus ada menentukan tools, kayak toolsnya itu dari sosmed atau ads gitu. Terus ada menentukan cost-nya, jadi kayak kalau beli bajunya itu 50.000 ininya apa ya dari produsennya 50.000, terus target untungnya kamu ini pengen 50 nih, terus harga cost per purchase-nya kalau kamu ngiklan atau pengen jadi ada apa ya ada ininya gitu, ada tools yang lainnya gitu mungkin bisa dimasukkan ke sini teman-teman. Jadi bisa jadi harga jualnya itu 150.000. Jadi biar kita tuh untung banyak gitu untuk menjual produk sesuatu kayak gitu sih. Jadi gimana ya? Jadi jangan sampai kalau 50 tapi kita ngejualnya ya cuma dapat untung 5.000 aja atau 3.000 aja atau yang 10.000 itu kan pastinya ini ya teman-teman apa ya namanya ya cash flow-nya itu nggak baik gitu nantinya ke depannya kayak gitu. Jadi ya usahain kalau teman-teman pengen jual cost atau ini mah contoh aja sebenarnya sih pengen jualan apa aja gitu, tapi kita tuh harus menentukan cost-nya terlebih dahulu gitu. Nah mungkin ini aku udah masuk ke technical FB Ads atau Instagram Ads. Jadi sebelumnya itu teman-teman itu harus buat campaign-nya terlebih dahulu.
ini namanya campaign structure gitu loh teman-teman. Ini buat memudahkan teman-teman juga pas implementasinya ke arah FB Ads. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih ini tahapannya. Jadi ada campaign itu teman-teman pengennya konten yang mau kayak gimana sih yang mau dibangun gitu untuk iklan di FB Ads atau Instagram Ads gitu. Ya mungkin dari deskripsinya juga, terus bisa dari ya konten copywriting-nya juga, misalkan campaign-nya itu sekarang 10 udah lewat ya. Mungkin akhir bulan September gitu ya, mungkin campaign untuk akhir bulan. Nah, akhir bulan itu bisa dijadiin campaign, atau yang kemarin-kemarin tuh teman-teman kayak 17 Agustusan. Nah, itu kan bisa jadi campaign, atau hal-hal lainnya lah yang emang ibaratnya hari penting atau apa gitu. Nah, itu bisa jadiin campaign. Nah, itu di tahapan campaign ya, teman-teman. Nah, setelah di campaign ini, teman-teman bisa diturunin jadi 2. Nah, ada ad set namanya. Ad set ini lebih ke arah nyeting settingan di apa ya, segmentasinya gitu, teman-teman. Jadi yang aku bilang tadi, karena kan nggak mungkin kan kita harus tahu nih performa iklan mana yang paling menguntungkan kita gitu. Nah, teman-teman bisa dibedain nih antara 2 ini gitu, agar kita tahu nih performanya yang paling bagus yang mana gitu. Nah, adset ini ya bisa dari lokasi, umur, pekerjaan, behavior, perilaku ya teman-teman, ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, misalkan lokasinya ini di Jabodetabek, nah ini di Bandung. Nah, dengan campaign yang sudah kita buat, yang mana sih yang paling menguntungkan, apakah yang di Jabodetabek ataupun yang di Bandung kayak gitu. Nah, setelah adset mungkin dibedain lagi gitu. Jadi ada 2 konten atau 4 konten, itu terserah teman-teman. Mungkin di sini sudah nih yang misalkan di 25 tahun Bandung atau apa gitu. Nah, di sini kontennya mungkin bisa dibedain gitu. Kontennya ataupun copywriting-nya, karena pada dasarnya itu ada apa ya, perilaku konsumen itu beda-beda kan teman-teman. Ada yang suka warnanya biru, ada yang suka warnanya merah, ataupun ada yang suka copywriting-nya yang soft selling banget, ada yang suka copywriting yang emang pada dasarnya ya hard selling banget, atau yang sukanya gambarnya tuh, kontennya tuh laki-laki, oh sukanya gambar ini, yang ini perempuan, nah kayak gitu. Nah, kalau di ads ini kita udah nurun nih di ads. Nah, kalau di sini lebih ke arah gimana caranya kita buat konten yang menariknya itu, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, yang pertama ini kita buat campaign-nya, ini seperti apa, dari deskripsinya, terus tujuannya apa, terus apa, nama campaign-nya apa, terus gimana caranya kita untuk menyalurkan campaign-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau di sini lebih ke arah segmentasinya ya, teman-teman. Terus di ads ini lebih membuatan kontennya kayak gitu. Sampai sini mungkin paham ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke technical-nya. Teman-teman bisa masuk ke sini, Facebook Ads Manager, ketik aja di Google nanti, atau Facebook Suite Manager. Nah, sebelumnya teman-teman tuh harus buat page terlebih dahulu, biar ada halamannya lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu tuh mudah sih teman-teman sebenarnya kalau teman-teman jeli kayak gini sih. Nah, biasanya tuh kalau udah buat page tuh nanti tampilannya kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh dashboard paling pertama lah istilahnya yang bisa teman-teman gunain gitu. Terus pada saat teman-teman pengen apa ngiklan gitu, nanti masuk loginnya tuh kayak gini. Jadi di sini ada akun, ID, status. Nah, ini kan teman-teman, ini pakai bahasa Indonesia, ada campaign, ad set, yang tadi aku bilang tadi, sama ad-nya gitu. Nah, nanti kalau udah semuanya udah beres gitu,
Nanti di sini ada yang hijau ini, tinggal buat aja kayak gitu. Buat, nanti teman-teman langsung masuk ke sini. Jadi ini yang ini ya teman-teman, sorry. Nah, di sini tuh nanti teman-teman tuh dihadapin sama tipe campaign objektifnya gitu. Nah, mungkin objektif teman-teman tuh pengennya apa sih? Buat campaign yang ini tuh pengennya apa kayak gitu. Nah, bisa yang ini ada yang boost post, jadi nge-boost kontennya, atau nge-promote page-nya, atau nge-reach out banyak gitu ke sebar luas, atau untuk brand awareness gitu. Nah, ini ada 3 tipe campaign, ada awareness, consideration, atau conversion. Nah, di sini kalau consideration mungkin ya orang-orang udah mempertimbangkan ya, kayak pengen apa gitu, apa pengen beli produk yang mana sih sama kompetitor bedanya apa kayak gitu. Nah, ini ada send people to website, jadi bisa ke website teman-teman, bisa untuk menginstal aplikasi, ataupun yang buat event nih, bisa event, webinar, dan lainnya bisa gunain ini. Terus kalau punya konten video bisa pakai ini. Terus ada untuk leads, bisa untuk nomor leads lah yang biar untung gitu, bisa pakai ini. Ini conversion pastinya ini lebih mahal, biddingnya juga gitu. Jadi ada untuk increase website, conversion, terus increase engagement, terus biar orang-orang ada promote, katalog, dan lain-lain kayak gitu sih. Ini biasanya kalau ada ini juga ada KPI-nya juga ya teman-teman, ada ini. Bisa dilihat sendiri gitu. Ada CPC, ada clicks, CPI. Kalau CPC, clicks per cost, cost per click, soalnya terus ada CTR, kayak gitulah. Ada ROAS di sini. Biasanya pakai ROAS sih. Jadi ROAS itu kita tuh spending berapa, tapi conversion kita tuh berapa sih, lebih ke arah situ. Ini ke campaign-nya teman-teman yang udah aku jelasin tadi. Jadi pertama nanti tampilannya kayak gini. Jadi nama campaign-nya tuh kamu pengen apa sih? Kalian pengen apa kayak gitu. Terus kategori ini nggak usah dihirauin, biasa aja gitu. Nah nanti biasanya tuh ada ini, ada katalog sama uji A/B testing. Nah nanti kalian boleh kalau misalkan punya katalog nih di Instagramnya atau di Facebooknya bisa diaktifkan gitu. Terus kalau teman-teman pengen A/B testing yang tadi aku jelasin tadi, yang adset-adsetnya ada 2, ads-nya ada 4, boleh banget diaktifin. Terus ini untuk bidding sih teman-teman, anggaran budgetnya apabila ada maksimalnya gitu, boleh diaktifin atau nonaktifin kayak gitu. Nah nanti habis setelah itu teman-teman ada namanya anggaran campaign-nya gitu. Campaign-nya itu campaign budget ya istilahnya. Jadi ada 5 juta, misalnya ini 5 juta ya teman-teman, di 5 juta. Nah, tapi di 5 juta ini bisa kita sesuaikan gitu, yang kita pengenin lah istilahnya, yang kita inginkan gitu. Bisa harian, bisa sepanjang promosi, atau mingguan, atau bulanan, maksudnya kayak gitu. Nah, itu bebas sih, terserah kita. Nanti kalian bisa inilah apa mengoperasikannya juga kayak gitu sih. Terus ada penjadwalan iklan. Jadi jadwalnya tuh pengen kapan, terus berapa hari, terus mungkin apakah dibagi sesinya atau tidak gitu. Terus kita juga bisa atur, jadi sehari itu berapa rupiah sih yang kita gelontorkan untuk ads gitu sih teman-teman. Jadi sangat fleksibel lah istilahnya. Tapi aku saranin sih lebih ke arah untuk mengiklan sih jangan sehari aja full langsung gitu. Tapi minimal adalah 3-4 hari agar Facebook sama Instagram juga kenal gitu sama produk atau konten yang kalian buat gitu. Nah, setelah ini mungkin langsung ke arah sininya. Jadi ada biaya rendahnya, ada biaya batasnya, terus
Jadi seperti apa gitu nanti pada saat pengimplementasiannya gitu sih. Nah, terus habis campaign baru nanti ke adset. Nah, kalau aku udah bilang tadi ya teman-teman, kalau adset ini lebih ke arah segmentasinya aja sih sebenarnya. Jadi kita harus riset dulu nih. Risetnya itu dari mana? Risetnya itu bisa dari kalau teman-teman udah pasang akun bisnis di Instagram atau di Facebook-nya, teman-teman bisa lihat tuh apa audiensnya itu teman-teman seperti apa sih. Mereka tuh mungkin bisa jadi taunya tuh ya umurnya berapa, lokasinya ada di mana, terus perilaku mereka itu sukanya apa. Mungkin bisa juga di Google Analytics juga sih, seperti itu. Google Analytics mungkin nanti di website ya. Kalau di Instagram kayak gitu mungkin hanya umur, lokasi, pekerjaan nggak sih? Umur, lokasi aja sih sama waktu mereka sering lihatnya tuh apa gitu sih. Nah, kayak gini nantinya, kayak jenis kelamin, lokasi, kayak gitu. Nah, ini setelah ini ya teman-teman, nanti tuh ada kayak gini. Jadi nama iklannya itu, nama campaign-nya itu apa, terus nanti halaman yang pengen dituju itu apa gitu. Biar orang-orang juga tahu gitu, kita tuh lagi nge-ads apa sih, lagi ngiklan apa sih, kayak gitu. Terus ada akun Instagramnya tuh apa gitu. Nah, ini dari jenis kelamin, demografi, minat, perilaku, nanti ada di sini semuanya. Terus siapkan medianya. Nah, ini yang aku jelasin tadi. Jadi format medianya itu bisa karusel, ada collection, terus di sini juga ada yang seperti ini teman-teman. Ada story, ada yang kayak gini, copywriting, terus ada yang untuk website, dan lain-lain. Jadi kita harus banyakin formatnya lah istilahnya. Pengennya yang kayak gimana sih, kayak gitu. Terus udah deh bayar. Nah, bayarnya ini bisa pakai kredit, debit, tapi kemarin itu aku pernah bikin akun baru, sekarang tuh udah bisa pakai GoPay. Jadi lebih mudah lah. Terus udah deh itu. Thank you. Mungkin ada yang mau ditanyain, teman-teman. Sorry, ambil minum ya. Boleh nanya di kolom chat aja tuh teman-teman. Atau langsung resen. Kalau belum jelas atau gimana.
Oke, oke Elvira. Eh, iya, jadi harus tahu dulu tuh siapa yang megang apa apa ya, ininya gitu, apa FB Ads-nya atau komunitasnya gitu. Cuman kalau mau buat baru nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nanti bakal ngulang lagi dari awal gitu. Jadi harus tahu sih dari awal yang buat siapa dan kayak gimana kayak gitu. KDA, Kak, kalau iya KDA namanya. Kan kita ngiklan nih. Kita ngiklan berarti kan pastinya kalau yang lebih banyak pastinya lebih apa ya, lebih mendominasi juga kan. Tapi ya tentu aja dengan eh, yang relevan dan sesuai informasinya seperti itu. Nah, ya mungkin saran aku juga jangan jangan terlalu general. Nah, ini lebih bagus kalau emang lebih spesifik itu KDA misalnya. Misalnya kalau produk skincare, KDA punya produk skincare nih. Nah, skincare-nya itu apa ya, untuk krim malam kah atau retinol atau semacamnya atau yang kayak gimana gitu. Nah, itu bisa lebih dispesifikin gitu. Ini krim malamnya untuk apa, jerawat atau apa kayak gimana kayak gitu. Lebih mencerahkan atau gimana kayak gitu. Soalnya nanti akan lebih implementasinya itu akan lebih inilah kalau lebih spesifik dan cost-nya itu tinggi gitu. Lebih menghasilkan lah. Kayak gitu sih. Kalau integrasi bisa sih Kak. Bisa langsung ke IG IG awalnya kayaknya. Tapi nanti beda page gitu. Kan page yang dulu mungkin pernah diapa-apain atau kayak gimana kayak gitu. Mending integrasinya itu sekarang aja, bukan sekarang sih, maksudnya cepet-cepet aja gitu. Soalnya karena apa ya, lebih ini aja, lebih lebih nantinya tuh karena ada sistem kerjanya gitu loh Kak Elvira. Instagram, Facebook tuh mereka sama kayak Google, jadi harus apa ya? Ya harus tahu dulu ke akunnya kayak gimana, page-nya seperti apa, produknya apa, kontennya kayak gimana. Jadi mereka tuh ada sistem crawling-nya gitu loh, kayak ya harus ngenalin terlebih dahulu kayak gitu. Jadi mungkin bisa sekarang sekarang atau gimana gitu sih. Kalau untuk budgeting sebenarnya eh, tadi aku udah jelasannya ada harian, ada sampai jadi seluruhnya itu misalkan budgetnya tadi 5 juta. Ada harian sama sepanjang promosi tersebut dilakukan gitu. Kalau harian itu mungkin teman-teman bisa lakuin 1 hari doang gitu. Jadi dihabisin semuanya kayak gitu. Nah, kalau untuk budgeting yang apa namanya? Kalau yang sampai sepanjang promosi, nah itu bisa dijadwalin gitu. Mau sampai kapan? Kayak misalkan 5 juta itu seminggu. Nah, 5 juta dibagi ya 7 hari itu ataupun 5 juta dibagi sebulan. Nah, itu juga bisa. Cuman ya cost-nya kan pasti
dibagi 30 hari itu kan, kalau 5 juta dibagi 30. Nah, seperti itu. Tapi lebih lebih baik yang aku sarani itu budgetnya itu di atas 2 jutaan. Sama yaitu tadi 3-4 hari gitu. Jadi nggak langsung blok semuanya sehari gitu, jangan. Jadi biar ya tadi aku bilang tadi, jadi Facebook sama Instagram juga ada apa ya, crawl crawl gitu loh kontennya gitu, harus kenalin dulu produknya apa, kontennya kayak gimana, kayak gitu. Kak Supriyanto, iya Kak, sebenarnya sih enggak ya, cuman untuk maksimalnya itu ya, Kak Supriyanto, agar kita tuh lebih maksimal gitu dalam beriklan di platform Facebook atau IGS itu, ya sebaiknya itu dimaksimalkan di yang aku sarankan tadi 2 jutaan. Karena yang 1 jutaan ini yang aku udah testimonial tuh mereka kayak bukan nggak ngebaca sih, tapi kayak apa ya, cakupannya tuh kurang luas aja gitu, kurang maksimal juga dan kurang optimal gitu. Karena dulu dulu yang 1 juta udah bisa menghasilkan banyak. Mungkin karena ya dengan apa ya, berkembangnya tools-nya mereka juga, jadi kita harus tahu juga nih algoritmanya. Nah, itu yang belum bisa dibaca sama digital marketers manapun gitu sih Kak. Jadi emang selalu ada perubahan. Nah, kalau pas aku optimalin yang 2 juta, nah sampai saat ini ya so far ya adalah kayak dari leads, conversion, kayak gitu sih Kak. Tapi ya tergantung tadi gimana caranya kita aja sih eh, implementasinya. eh Masih mungkin sih ya Kak, harusnya ya. Cuman ya yang tadi aku bilang kurang maksimal sebenarnya. Tapi tergantung objektifnya juga sih ya Kak. Jadi kan objektifnya tadi ada awareness, consideration, sama conversion. Nah, mungkin bisa diimplementasikan yang lebih ke arah awareness aja dulu kali ya, kalau untuk budget 1 juta gitu. Karena emang apa ya, kalau dengan conversion mungkin agak sulit juga sih dengan jumlah yang apa, budget yang segitu. Soalnya kan yang iklan bukan hanya Kak Elvira juga, karena ada banyak yang orang-orang iklan lainnya juga gitu. Jadi kan harus disesuaikan juga gitu sih Kak. Ada lagi mungkin untuk terakhir sebelum ditutup sesi digital marketing IGS FBS malam ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang emang belum terjawab bisa kontak aku aja ya di LinkedIn atau di Instagram.
Oke, teman-teman, mungkin sesinya udah berakhir malam ini. Terima kasih banget udah menyimak presentasi dari aku. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terus udah sih itu aja. Selamat malam teman-teman. Izin live ya. Terima kasih Kakak. Teman-teman jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu ya sebelum live Zoom. Oke, terima kasih semuanya. Izin and meeting.